This meeting is being recorded. Kenapa? Yang nampak hitam. Oh ya. Stop. Yes. Oke, nampak? Bener ya? Oke. Kayaknya nih agak-agak relate juga sih sama sehari-hari, tapi ada mewakili beberapa pertanyaan. Singkat aja sih, aku pengen sharing dikit sebelumnya. Tapi ini aku mau bertanya dulu kayaknya. Tuh, kalau aku biasa dijuluki, mana kalau nggak bisa ngomong? Kalau aku dijulukin si paling heboh dan si paling hepot. Kalian apa, woi? Yang nggak bisa ngomong chat. Siap sholat dia kau gabung ya. Oke. Ada yang mau menjawab nggak satu pertanyaan ini? Paling apa? Si paling gila. Paling gila apa? Aku juga sering bilang kok gila, Dek. Maksudnya dalam segi gila itu yang gila yang positif ya, maksudnya kayak gila. Iya, yang positif. Tuh, Kak. Maksudnya kalau lagi ngumpul-ngumpul sering kayak bercanda yang bikin lucu-lucuan gitu loh. Tindak aneh yang bikin orang ketawa gitu loh, bukan yang negatif sih. Berarti buat rame ya, gak ada nomi gak rame ya kan? Bercandaan aja gitu loh. Kan kadang kita kalau sama teman-teman ya gimana ya, Kak? Aku orangnya nggak bisa kayak sok jaga-jaga image gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau sama teman paling dibilang sih paling gila gitu. Dalam hal main-main aja sih, bukan yang negatif. Kalau di geng alumni, aku dibilang si geng paling rohani sih sebenarnya. Wes, puji Tuhan lah. Puji Tuhan ya. Ya, jadi musuh kesatuan bukanlah perbedaan tapi keakuan. Sekarang kita heboh kan di mana-mana, nggak usah di Indonesia, di gereja aja pun bisa pecah. Karena bukan karena perbedaan, pasti beda, suami istri aja beda pasti. Tapi semuanya itu bisa rusuh dan nggak bisa nyatu kalau kita aku kan gini, aku kok gituin gitu. Ayo baca nih ayat kita. Ayo nih bacain. Apa, Kak? Bacain ayat kita. Aduh. Ya bentar ya, aku kecilin dulu TV-nya ini. Ya ampun. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Oke. Sedikit lagi nih. 4 sampai 6. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab malah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Ya enggak sih, Kak? Betul. Luar biasa. Kepotong rupanya. Pernah dengar ayatnya? Betul, itu betul. Sama Kristus juga telah menerima aku, menerima kita. Jadi ayat ini berlaku dalam semua kehidupan kita. Makanya aku
pengen share yang ini karena kayaknya bisa menjawab 4 pertanyaan yang aku sharingkan hari ini. Jadi dalam rumah tangga nih, dalam keluarga, berorang tua, berkakak adik, atau di gereja, atau di kerjaan, di sekolahan, di kuliahan, kunci kerukunan itu ternyata kalau kita mengerti prinsip ini. Jadi waktu itu kalau kita balik ke ayat ini, kenapa ayat ini ada, itu karena waktu Paulus lagi di Korintus, kan di situ udah mulai tuh banyak ada orang yang sombong yang ngerasa kalau dia si paling hebat, si paling pengorbanan, atau si paling ya aku lah yang jago nyanyi di gereja ini nggak jalan kalau nggak ada aku gitu misalnya. Aku dong yang jago khotbah, aku dong yang sering bawa makanan, aku dong yang paling banyak nyumbang gitu sih, ngerasa si paling, sehingga seperti yang aku bilang tadi, balik ke aku, akhirnya kita nggak bisa nyatu dimanapun. Buat kita yang udah berumah tangga juga kayak gitu, gimana kita bisa rukun kalau kita selalu aku kok giniin, kok gitu sama aku gitu, fokusnya lebih kayak aku. Makanya musuh kerukunan adalah bukan perbedaan tapi keakuan. Nah, apa yang harus kita lakukan ini sebenarnya simpel banget, udah biasa kita dengar, tapi aku cuma pengen ingetin, menjadikan Yesus teladan. Jangan jadikan pendeta teladan, jangan jadikan mentor rohanimu teladan, karena semua manusia bisa jatuh dalam dosa. Selama namanya manusia, dia pasti nggak bisa terus ngasih kita contoh yang benar, tapi jadikan Yesus teladan. Dan Yesus memang udah bayar harga untuk itu semua. Yesus memberikan kita teladan untuk kita siap menghadapi cercaan saat menghidupi kebenaran. Jadi Tuhan Yesus sendiri udah dicaci maki, kita udah tahu. Bukan hanya dicaci maki, tapi dia juga disiksa demi kita semua. Yang kedua, berpegang pada firman Tuhan, udah pasti. Cuman seringnya kita lupa kalau firman Tuhan itu enak, kita ikutin. Tapi kalau firman Tuhan itu nggak sesuai sama hati kita suka ngelawan. Ini kan Tuhan, kan ini kondisiku kayak gini-gini. Tapi apapun kondisinya, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yang ayat 4 tadi kan dibilang, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kitab suci ini otomatis itu memberi kita pengharapan, memberi kita ketekunan, dan pada saat kita punya masalah udah pasti dia menjadi penghiburan buat kita. Jadi nggak ada pegangan lain bagi kita selain kitab suci. Jadi kita mau berdebat sama siapapun, kita mau ada masalah apapun, nggak ada lagi dasar yang paling teguh selain firman Tuhan. Pembelajaran akan firman Tuhan menjadi pengharapan dan penghiburan dalam ketekunan hidup dalam persatuan. Ingat loh, di rumah aja susah nyatu loh. Kenapa? Karena emang iblis nggak suka sama kesatuan. Iblis maunya kita berantem aja weh. Apalagi suami istri. Pengen kali si iblis itu suami istri berantem terus. Mau sama siapapun kita, ada dimanapun, apalagi di gereja. Makanya tadi ada pertanyaan yang berat tadi itu kan, nanti kita saling sharing di akhir. Emang iblis tuh memecah-mecah belah, itu kerjaan si iblis, apapun ceritanya. Makanya bukan perbedaan, suami istri itu pasti beda, udah jelas lah. Suami istri aja, cewek cowok, itu aja udah beda. Pola pikir cewek sama pola pikir cowok udah pasti beda. Jadi yang ketiga, selain kita tadi terus berdasar dan berpegang pada firman Tuhan, kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Jangan pernah bergantung sama manusia. Itu kenapa kita jadinya sakit hati, kecewa, kita kayak udah mengekspektasikan sesuatu, ternyata kok dia nggak kayak gini sama aku gitu. Jadi mari bergantung penuh kepada Tuhan, apapun itu. Ayat 5 tadi, Tuhan adalah sumber ketekunan, penghiburan yang akan mengaruniakan kerukunan kepada kita. Kalau kita tahu kerukunan itu penting loh, kerukunan itu sumber berkat. Kalau kalian ingat Mazmur 133, seperti embun yang dari Hermon, itu kan, mengalir neranya turun. Jadi kunci sumber berkat itu rukun. Bagaimana caranya kita harus rukun sama siapapun, nggak usah cari berantem, nggak usah cari ribut. Kalau bisa, anak-anak Tuhan justru membawa kerukunan dimanapun kita berada. Nah, kayak tadi kan, kalau kalian dikenal si paling apa, kalau kita si paling ribut atau si paling suka gosip, mari kita bertobat mulai hari ini. Jadi mustahil kita bisa hidup dalam persatuan atau kerukunan
tanpa dimampukan dan dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi harus libatin Tuhan. Yang keempat, hidup mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah tangga, di sekolah, di kuliah, di kerjaan, di gereja. Ini lagi muliain Tuhan nggak? Yang aku lakuin ini mempermuliakan Tuhan nggak? Kita harus mempertanyakan itu terhadap setiap keputusan yang kita ambil. Kalau aku begini, aku memuliakan Tuhan nggak? Gitu loh. Jadi karena setiap masalah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ujungnya itu harus mempermuliakan Tuhan. Nah, keputusan yang kita ambil, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Jadi itu yang harus selalu jadi bahan introspeksi kita. Kalau kita ngambil keputusan atau ngambil langkah, misalnya mau ngambil keputusan, aku mau naik jabatan nih, tapi aku harus nyogok. Apakah itu akan mempermuliakan Tuhan pada saat kau ada di posisi jabatan yang tinggi itu misalnya? Atau mungkin kalau kau menjelek-jelekan mungkin suamimu di depan orang atau kakakmu atau orang tuamu, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Jadi kita harus kembali mempertanyakan itu pada saat kita melakukannya. Ini 6-7 tadi, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau tadi ingat ayat 1, hendaklah yang paling kuat itu menolong yang lemah. Jadi hukum yang Tuhan mau itu kalau kita lebih kuat, kita tolongin yang susah. Gitu loh. Kita harus saling menolong dan peduli. Mau orang itu ntar ngebalas atau enggak, mau kita posisinya lebih bagus atau enggak, itu tugas kita untuk menolong orang yang lebih lemah dari kita. Jadi kalau ada orang nyakiti kita, kita harus mengerti keadaan dia juga supaya kita nggak balik marah atau menyakiti dia. Dan bahkan saat orang nyakitin kita, tidak ada tujuan lain kalau Tuhan izinkan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan ketika manusia dengan segala perbedaan mau melepaskan keakuan dan mau hidup berpusat kepada Tuhan. Jadi Kak, mati apa Kak? Mikrofonmu Kak sih. Kak Cika masih mikrofon Kakak. Kak Cika masih mikrofon Kakak. Kak Cik, mati mikrofonnya itu. Oke. Mute. Dari mana tadi mati, weh? Baru ya kan? Udah intinya sih ini poin terakhir. Nama Tuhan akan dipermuliakan ketika kita mau melepaskan keakuan atau keegoan kita dan hidupnya pusatnya sama Tuhan. Mau kita ngerasa tersiksa, mau kita ngerasa nggak dihargai, mau kita ngerasa diinjak-injak, yang penting pusatnya sama Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama dengan apa yang aku bagikan ini. Oh, mungkin kalian semua ada pemikiran sendiri tentang 4 pertanyaan yang aku ambil jadi bahan kita malam ini. Walau aku nggak tahu siapa yang nanya. Kalian boleh terserah kalian mau bantu jawab yang mana. Kalau aku pengen jawabnya yang untuk tim sandwich generation ini. Siapapun kalian yang masih menghidupi orang tua, bersyukurlah kalian punya orang tua. Nggak ada yang bisa aku bilang selain itu. Karena walaupun orang tua kalian repotin, atau mungkin orang tua kalian pakai mana, yang pasti dia itu ada aja berkatnya buat kita. Itu menurut aku. Kalian ada yang mau nambahin nggak? Kaneli nih, yang paling lebih pengalaman nih. Aku kelas dulu, aku kirim ke grup aja, jadi bisa aku nampak. Apa nih? Aku pendengar ya. Kak, sandwich generation itu kan Kak, zaman sekarang itu adalah anak-anak yang cari uang untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Gimana menurut Kakak terhadap pandangan itu? Apa nih Cika? Mas Cika. Iya Kak. Nanya. Iya, itu aku nanya sama Kakak, pandangan Kakak. Iya. Ini tadi coba ulangi. Ini aku di lantai 2, jadi ada hujan dengar keras. Coba ulangi lagi. Oke, baik. Once again. Aku juga sambil kirim ke grup. Bagaimana pandangan Kakak tentang sandwich generation? Sementara sandwich generation ini kan adalah orang-orang yang hidupnya, kerjaannya untuk menghidupi orang tua. Aku bagi ke grup lagi ya, karena banyak yang baru masuk. Ya, kalau posisi Kekuatan apa yang bisa Kakak kasih sama orang-orang yang seperti itu, yang sekarang ini
Menghidupi orang tua ya. Kalau Iya. dia menghidupi orang tua. Banyak yang diperlukan lah kalau memang dia menghidupi orang tua. Dari segi spirit dulu ya. Dari spirit ya. Kalau posisi dia menghidupi orang tua, nah orang tuanya seperti apa? Orang tuanya kalau posisinya lagi sakit, dia perlu pengkaperan yang pasti sangat kuat ya. Kan posisi umpamanya orang tuanya lagi menderita ya, punya stroke, tapi dia membiayai gitu ya. Nah itu pengkaperannya harus kuat lah. Berganda-ganda harus mengimani kemenangan-kemenangan lah setiap hari kan. Karena dia mengalami seperti bayi yang di tangannya ya. Kalau umpamanya tidak terlalu banyak untuk orang tua, tetapi biasa saja, tetap juga memang kita hidup dalam peperangan. Oke, dari dua lah saya katakan ya. Kalau kita orang yang benar-benar memberkati ya orang tua, bahkan bisa juga adik-adik begitu orang tua dulu, kita itu sudah pasti harus memang berdoa. Saya mengalami seperti itu dulu ya, di tengah waktu orang tua saya pensiun, tidak ada keuangan mereka sampai sakit gitu ya. Saya waktu itu kerja sama adik saya satu lagi ya. Jadi wah itu padahal dia membiayai banyak orang yang membantu, tahulah ya, semarga membantu orang banyak di rumah. Tapi posisi dia waktu dia nggak ada keuangan, mau ke rumah saya pun gak ada uang, saya keluarkan di situ ya. Orang pun nggak mau ya. Tapi posisi di situ saya ambil alih untuk doa yang sangat kuat. Saya suruh saudara-saudara tiap hari berdoa, tapi dilampaui itu besar sekali ya. Ya sekarang memang menuai gitu ya, menuai. Seperti bukan apa-apa, adik saya bisa bangun gereja, memberkati lah, memberkati pelayanan. Tapi itu tahu nggak? Itu tadi dengan doa, setiap hari harus berdoa gitu. Jadi ditutup Tuhan nanti pintu-pintu semua. Yang istilahnya yang kita harapkan mau membantu tidak akan membantu. Itu dia. Jadi kalau kita seperti posisi saya di situ loh seperti itu, memberkati orang tua. Waktu itu udah pensiun gak ada lagi, jadi adik-adik sekalian ya. Posisi saya di situ lari berdoa. Bayangkan ilmu saya cuma sastra Inggris loh, nggak kuat. Wah, kalau setelah itu saya sekolah lagi, bisnis terus lagi. Pokoknya dari hal ngajar vokal semua dibanting di situ ya, karena adik-adik banyak. Tapi ini ya, kalau posisi kita di situ benar-benar berdoa, di situ dia terbuka. Tapi kalau kita nggak berdoa, banyak ketutup-tutup. Kita nggak tahu, bisa juga karena kutuk dan yang lain-lain ya, ketutup semua gitu. Masuklah di doa sampai menjerit-jerit, berdoa terus berdoa, tapi itu dibuka Tuhan pintu-pintu. Tapi pertama kali yang kita salurkan ke Tuhan adalah membantu gereja langsung membangun. Itu terbuka pintu, banyak doa-doa yang tidak perlu didoakan dibuat Tuhan. Itu bisa nyanyi, alat musik semua berdatangan sendiri. Saya lah orang yang membantu orang tua itu berkatnya besar, satu, sangat besar. Jadi kita seperti pahlawan di situ ya. Dan itu saya mengalami waktu jadi berkat seperti itu, berkat bangsa-bangsa ada pada saya. Dari berbagai keuangan lah gitu, mata-mata uang lah, tapi saya nggak cerita lah itu waktu kerja, dolar pun orang kasih gitu ya. Tapi udah, pokoknya saya percaya pasti semua mengalami itu ya. Nah, jadi kalau kita menjadi penopang dalam keluarga tadi, doa harus berdoa, berlutut, merendahkan diri. Kalau ditutup Tuhan segala hal ya, yang kita harapkan sini nggak bisa, di sini nggak bisa, orang semua ditutup, pasti Tuhan buka yang sangat besar, pasti Tuhan buka bangsa-bangsa. Saya berkat sama adik saya itu akhirnya bangsa-bangsa Tuhan buka, karena saudara-saudara yang dibantu enggak. Jadi istilahnya kebuka ke negara lain, ya, saya ada buka ke negara lain, ada di Amerika, ada dua, terus kebuka. Jadi kita nggak bisa mengandalkan orang, tapi waktu kita berlutut mencari Tuhan gitu, yang harusnya 50.000 pun susah kali dapat gitu orang tua. Sekarang ratusan juta dikasih per satu orang. Jadi orang yang merendahkan diri sama Tuhan, tanya Tuhan seperti istilahnya ya, gila merendahkan diri, dibuka Tuhan semua. Tuhan ubahkan kutuk-kutuk penyakit, dia sembuhkan, banyak sekali. Saya tidak bisa katakan lagi begitu baiknya Tuhan, orang-orang yang ya dipakai Tuhan ya. Itu tadi kalau kita memang menjadi berkat, percayalah itu pahlawan-pahlawan buat keluarga. Jangan putus asa, dan setelah kita menjadi berkat atas orang tua ya, apalagi tambah posisi kalau dia atas adik-adiknya gitu ya. Nah itu beda. Apalagi kayak seperti ya suku Batak ya, suku Batak ya. Mau cewek mau laki sama saja. Kalau kita kok jadi berkat sama orang tua, itu terbukanya besar sekali. Itu pengalaman saya. Karena saya alami dari hal yang mengerikan sekali dan jadi berkat bangsa-bangsa. Bukan berkat dari Indonesia lagi, bangsa-bangsa Tuhan buka. Jadi
Ya, jangan berharap kepada orang, tapi waktu kita membantu itu tidak ada kita harapkan dari dia itu. Jangan kita harapkan sedikit pun. Waktu itu kan, kenapa ditutup Tuhan gitu. Saya coba, kenapa kalian gak bantu? Kenapa? Satu pun tidak ada. Tetapi masih masuk kita berdoa sama Tuhan, berlutut. Tapi itulah dia. Pada waktu itu semua lagi, itu berdatangan semua orang-orang berdatangan ke kita. Datang lagi semua. Tanpa kisah saya datang sendiri, dia cari sendiri kita. Gitu. Tapi ya kita tetap berdamai karena Tuhan sedang membentuk hati kita, mengandalkan Tuhan menjadi pahlawan bagi orang tua, pahlawan bagi keluarga, pahlawan banyak orang ya. Tuhan memberkati. Itulah kesaksian saya, Pak Cika. Semoga diberkati. Oke. Ya, thank you Kak. Oke. Betul. Ya. Aku sepakat itu, karena aku juga pernah jadi sandwich generation untuk 11 tahun ngurusin bapakku yang sakit. Jadi siapapun yang lagi jadi sandwich generation, percayalah bakal ada berkat. Soalnya kan pita kelima tuh jelas kan ya? Ya. Sampai ya seperti itu yang cerita tadi, sampai stroke itu ya. No money. Nggak ada yang bantu, cuma saya sudah saya semua tidak ada. Jadi saya sendiri. Jadi waktu saya sendiri situ, saya lihat udah tua, udah begini. Bapak saya ketua Sihan loh, kalau dia udah tahu lah orang, tapi sudahlah. Jadi di daerah kumpulannya gitu ya, di kumpulannya. Dulu di HKBP sekjen ya, bukan sekjen apa ya, mengangkat pendeta kayaknya ya. Nah, gitu kok. Saya kurang terlalu tahu ya, karena setelah langsung saya lari masuk ke gereja Rismatik terus bahasa Inggris ya, ke Jakarta. Karena melihat semuanya itu nggak ada yang menolong dia, jadi saya keras sekali dengan hidup saya, kerja keras, terus cari kerja, sekolah lagi sudah, terus adik-adik saya semua saya banting terus sekolah, terus lagi belajar, pokoknya terus kerja dipaksa terus, karena apa, nggak ada yang mau kita andalkan lagi. Akhirnya berdoa, bekerja, sekolah begitu. Akhirnya dibukakan Tuhan ide-ide hikmat-hikmat. Tanya Tuhan, nanya Tuhan seperti apa gitu. Akhirnya tanpa sadar. Bahkan saya bisa khotbah ke banyak-banyak pendeta seluruh Katolik. Ya, saya nggak sadar sendiri. Itu tadi karena kita lari terus sama Tuhan. Makanya apapun masalah kita ya, maksud saya gitu, apapun masalah kita, jangan hakimi siapapun di sekitar kita, jangan hakimi siapapun, karena Tuhan sedang membentuk kita luar biasa. Amin. Oke, itulah tambahannya ya, karena tadi jika singgung tentang yang sakit ya, baru saya ingat tadi papa saya yang sakit itu. Oke, bye-bye. Thank you. Kak, mati mikrofon kakak, Kak Sis. Salah ya? Oke. Oke, mana Ram? Kau dulu Ram. Kau kan sekarang termasuk membiayai mama. Kayak mana berkatmu sekarang berjalan? Adanya berkatnya? Pasti ada. Aku masih di apa ini? Tempat ngajar. Tanah hujan nggak deras? Hujan deras. Ya kan Kak? Aku masih tempat ngajar ini. Kalau aku ya memang kalau ngurus orang tua yang lagi sakit gitu kan, tambah lagi kita yang ngurus anak, itu pasti apa ya, menetralisir pikiran, menetralisir emosi ya kan, apalagi orang tua yang sakit gitu kan. Kalau tadi orang tua yang sehat masih enak lagi tuh, masih bisa dia curhat. Ini orang tua yang sakit gitu kan. Terus itu juga melatih mental kita sih sebenarnya. Kayak mana lagi kayak mana lagi dia dulu ngurus kita dari kecil gitu kan. Jadi sampai ada pepatah kan bilang kan, kalau orang tua bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak itu belum tentu bisa mengurus satu mama gitu lah istilahnya. Ya itu memang kurasakan sih sekarang gitu kan. Terus ya memang pasti semua, satu pasti dana, yang kedua itu tenaga, yang ketiga pikiran, gitu kan. Ketiga-tiganya ini harus sinkron. Kalau salah satu yang ini ada terganggu, pasti nggak akan baik hasilnya, gitu kalau menurutku, gitu kan Kak. Yang pertama itu memang pasti kesehatan mental sebenarnya. Karena kalau mental kita sehat, pasti semuanya akan bisa kita kerjakan, gitu kan. Tapi kalau mental kita udah nggak sehat, pasti jangankan mengurus, melihat mukanya pun pasti kita udah emosi gitu ya kan Kak. Tapi puji Tuhan sampai sekarang apa ya,
pasti ke cekcok, pasti persoalan itu pasti ada gitu ya kan. Apalagi kalau sama mama kan pasti darahnya panas gitu, kerjanya merepet, merepet gitu ya kan. Tapi sembari dari hal itu banyak berkat yang apa ya, yang tak terduga yang kurasakan gitu. Yang pertama itu kesehatan. Nah, yang kedua itu bertemu dengan orang-orang yang baik gitu kan, saudara, bawakan teman yang baik gitu kan. Terus banyak mukjizat-mukjizat Tuhan yang aku rasakan yang di luar dari apa ya? Yang di luar dari eh, yang kupikirkan gitu. Contoh yang kayak kemarin gitu kan Kak, yang kami kecelakaan itu kan, kecelakaan angkot. Itu mungkin salah satu mukjizat Tuhan yang luar biasa di hidupku gitu. Eh, yang aku lahir baru gitu kan. Ya udah itu salah satu gimana ya? eh Tuhan aku masih hidup gitu kan. Berarti masih ada lagi tugasku di dunia ini yang aku laksanakan gitu kan. Oh mungkin ya itu salah satunya gitu. Aku masih punya orang tua yang masih butuh sama aku gitu, butuh perhatian, butuh butuh pendamping gitu kan. Itu sih yang masih aku rasakan dan masih apa ya? Memang ya itulah memang berbakti gitu kan Kak. Pokoknya itulah. Pokoknya aku nggak pernah bersungut-sungut gitu ngurus mama gitu kan. Memang biarpun ada cekcok-cekcok itu kan biasa kan. Namanya orang tua yang sakit gitu kan. Tapi ya kalau kita ikhlas, kita tulus gitu kan, pasti Tuhan menyediakan apa yang kita apa ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Itu terjadi bahkan lebih dari yang kita pikirkan gitu. Betul, 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 betul. Gitu, Pak. Saya jadi nangis aku. Dan nangis lah karena Tuhan itu baik gitu ya, walaupun nggak gampang-gampang kali ngejalaninya ya. Ya, kayak mana lah ya, Dawa rasakan juga dulu. Tapi memang melihat berkat itu emang nangis sih, maksudnya kayak wow gitu ya kan. Jadi buat siapapun yang nanya tadi itu, ucapkan semangat. Kalau kalau sandwich generation memang jadi ada istilahnya ya, padahal aku dulu nggak ada istilah itu. Jadi istilahnya kita ngebiayain orang tua, jangan pernah ngeluh. Sekali lagi bilang karena masih ada orang tua berarti gitu loh. Jadi syukuri. Lalu aku pengen ke pertanyaan berikutnya yang tadi itu apa tuh? Sebelum kita munafik tadi, kita yang ini dulu deh. Bagaimana mengembalikan kepercayaan diri yang udah hilang karena hubungan sebelumnya yang toksik? Kalau aku sih, menurut aku apa yang aku share tadi sih kayaknya ya. Ada yang mau nambahin nggak? Misalnya kayak teladanin Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan. Karena kalau kita hilang kepercayaan diri karena hubungan toksik, berarti kan kata-kata yang dulu kita terima atau perbuatan yang dulu kita terima itu membuat kita hilang percaya diri, berarti mengganggu identitas kita gitu. Jadi aku pikir menurutku kembali ke Tuhan sih solusinya. Mungkin ada yang pengen nambahin atau pengen ini enggak, guys? Ada nggak sih? Oke. Jangan bilang hujan-hujan gini kalian tidur. Halo? Lydia lah, Lydia. Kok jadi aku lagi? Nggak tahu toksik ini kayak mana, karena sejauh ini aku kalau berhubungan Kau yang toksik gitu. apa ya, aku Oh iya, jelas ya. kayak Yos tuh udah nampain muka. Tapi Lydia kau kok bersinar kali betul yang anakmu cewek. ya kenapa justru namanya juga aku kemana-mana Kak, cuma di rumah aja. Iya juga ya. Soalnya kok waktu hamil Ois Allah busuk loh. Sumpah ya Kak. Aku bingung juga menjawabnya. Tapi aku pengen nambahin kalau mau keluar dari situ, menurutku sih harus berdamai sama keadaan dan berdamai sama diri sendiri dulu sih. Karena aku pernah, menurutku sih aku dulu kalau punya hubungan toksik ya. Toksiknya itu kayak setiap aku berhubungan tuh dulu kayak harus tukaran password,
harus diantar jemput, harus Hmm. diperhatiin, apa-apa tuh pokoknya fokusnya ke aku gitu. Dan itu membuat aku kayak setelah pacaran sama suamiku yang sekarang itu dulu, aku kayak ngerasa kok kayaknya dia berbeda dari mantan-mantanku sebelumnya gitu ya gitu. Sampai aku mikir sebenarnya, sampai aku di situ kayak masih belum bisa terima karena aku pikir kayak seharusnya tuh nggak kayak gini loh gitu. Sampai akhirnya aku sadar sebenarnya hubunganku sebelum-sebelum itu toksik gitu. Kenapa aku bilang toksik? Karena ya pas di hubungan aku sebelum-sebelumnya itu ya itu semua cuma tentang aku doang gitu. Sampai akhirnya ya itu aku bilang kalau memang mau keluar dari situ ya kau harus berdamai sama dirimu sendiri dulu. Kau harus mengakui dirimu itu memang ya namanya juga manusia ya tidak lupa dari kesalahan dan harus bisa berpikir lebih baik sih. Dan kalaupun mau ingin memulai hubungan yang baru menurutku sih carilah pasangan partner yang memang membuat kau bertumbuh gitu sih. Kalau kau hanya mempertahankan hubunganmu, misalnya kalau kau tuh sadar kalau hubunganmu sebelum-sebelum toksik, terus kau ingin mempertahankan itu terus sampai ke depannya tanpa tahu sebenarnya kau tuh salah gitu. Ya nggak bakal terobati. Ibarat kata kalau misalnya aku pernah dengar apa namanya eh, dari apa ya salah satu kayak aduh aku lupa cuman intinya itu aja lah aku nggak ngehang Ya. intinya gitu sih kalau dari aku kalau mau keluar dari situ kau harus berdamai mengampuni dirimu sendiri dulu terus kau harus bisa sama kayak dibilang Kak Cika sih semua harus balik fokusnya ke Tuhan gitu apalagi dalam Betul. Jadi percayaan dirinya datang dari Tuhan gitu ya. ya betul jadi aku cuma nyambung dari Kak Cika sebenarnya pada akhirnya ya, kau harus berdamai dulu sih sama keadaanmu sama dirimu sendiri dan kau harus mencari tujuanmu di dalam Tuhan itu seperti apa gitu. Itu aja Betul. dari aku. Terima kasih. Dan bisa aja kita juga sedang diselamatkan Tuhan kan, makanya kita bisa keluar dari hubungan toksik itu. Jadi ya kembali ke percaya diri aja langsung sama Tuhan. Kayaknya lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya. How do you think about penistaan agama Kristen and how we should react? Nah, ini Marco lah ini yang ngasih jawaban. Tuh, Kenapa kok aku? tapi kau pengacara hamba Tuhan, Kali bawa-bawa merek biasa. pengacara yang mencintai Tuhan loh. Gimana nya? Jadi gimana kita sebenarnya orang Kristen ini kan dibilang mengampuni, Nggak berarti ada. kita apa kita hanya Iya, mengampuni aja terus? ya memang gitu. Emang rupanya kehidupan zaman Yesus itu pernah ada perlawanan yang dilakukan Yesus terhadap eh, apa hal-hal yang menyakiti Yesus. Emang ada perlawanan yang dilakukan kan enggak? Memang sampai akhir hayat hidupnya dia disalibkan, dia mengambil risiko itu bahwa kita ingat nggak bahwa salib itu adalah lambang daripada setiap orang yang bersalah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pada zaman itu. Salib itu menandakan itu tindakan atau perilaku yang sangat dibenci oleh umat manusia pada saat itu. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar aturan, perbuatan-perbuatan keji itu lambangnya salib. Bahkan lebih keji lagi ketika ada salib yang dibalik kan gitu. Jadi semakin buruk, semakin keji perbuatan itu maka dia dihukum dengan salib. Nah, kan kalau kita belajar tentang kepribadian Yesus, tidak sepantasnya Yesus diperlakukan untuk disalibkan. Tapi dia terima kan, pada akhirnya dia terima. Ya apa bedanya sama penistaan agama Kristen yang dari tahun ke tahun terus saja yang kita terima? Ya ya tuntutan dari ajaran Yesus itu ya memang harus kau terima itu. Jadi mau nggak mau sampai akhir zaman nanti itu akan ada. Dari hal itulah bagaimana caranya umat Kristen menjadi umat yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap agama, satu. Kedua, eh,
menjadi umat yang seberapa keji perlakuan yang kau terima pada dunia ini, ya sebegitu besar kasih yang harus kau tabur terhadap orang-orang yang menyakiti agamamu bahkan kepribadianmu. Itu that's it, hanya itu aja sih sebenarnya. Ya pikul salib kan, memang itu. Jadi nggak usah ada perdebatan lagi. Kan kita begini, kan kita begitu, nggak ada. Kalau Tunggu. Tapi dia misalnya kayak yang ibu-ibu kemarin PNS itu, apakah dia boleh nggak dia diproses secara hukum? gini, Maksudnya kita mengampuni aku kan, tahu tapi gini, itu gini, dengar. Aku tahu arah keinginanmu itu, aku tahu Kak. Tapi maksudnya untuk membahas hal itu biasakan memisahkan mana yang menjadi bagian yang perlu kita bahas, mana yang enggak. Karena kita ruang lingkupnya adalah iman kekristenan, pandangannya adalah udah nggak usah dibahas soal aturan dan lain-lain, itu bukan ranah kita. Aku tahu arah tujuanmu, kau pengen apa yang keluar dari mulutku. Tapi maksudku konteks kita adalah begini, nggak usah bahas tentang aturannya, itu berbeda ranah. Yang kita perlu lihat adalah kekristenan, dia sudah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Yesus sama itu yang kita terima dari perlakuan ibu itu kemarin, seorang PNS itu kan. Ya kalau soal apakah bagaimana pandangan hukumnya itu nanti berbeda lagi, jangan di sini dibahas. Udah beda wilayah ya. Itu beda wilayah, jangan kakak satukan gitu loh. Tapi Ya, kalau mau berbicara tentang Kristen, dia sudah menerima ganjarannya. Yang pertama Pak, dia dikucilkan dari masyarakat. Kedua, dia dipermalukan akibat tindakannya sendiri. Ketiga, ternyata dia diproses hukum. Ya sudah, mau apa lagi? Gitu loh. Kita sudah menyaksikan sama-sama imbalan dari tindakan dia yang tidak seharusnya dilakukan. Gitu. Setuju. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap, ya tetap sikap mengampuni bagi anak Tuhan. Seperti itu. Sepakat. Ada yang mau nambahin atau ada yang mau tidak setuju? Jika tidak ada, aku ke pertanyaan yang keempat. Yang agak berat dan paling sering dipertanyakan nih. Males banget sekarang lihat orang di gereja pada munafik. Gimana juga munafik ya. Aku belum tahu siapa yang nanya ini. Tapi makanya aku kembali ke ayat yang ke poin yang aku bagikan tadi, bahwa memang teladan kita sih harus Yesus ya. Kalau teladan kita tuh pendeta pun bisa mencontohin yang nggak benar. Pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Pendeta sendiri pun kalian tahu ya, bahkan sekelas Israel Newton aja jatuh dalam dosa perselingkuhan lah. Banyak lagi lah. Kalau kita hanya melihat manusia, susah sih. Itu kalau menurut aku ya. Munafik pasti di mana ya? Semua manusia bawaannya pengen cari apa yang menguntungkan dia lah, udah pasti. Untungin aku, ngapain aku, pasti sih itu menurut aku. Mungkin kalian ada yang mau nambahin nggak? Atau ada yang punya kisah nggak mengenai Ini ya, untuk yang bertanya itu mudah-mudahan ada dalam Zoom meeting ini. Kalau kau mencari sesuatu hal yang sempurna, ya cuman di Alkitab yang ada, ya kau pribadi Yesus aja kau ikutin. Nggak perlu ke gereja, nggak perlu ke tempat apapun yang berbau agama. Kenapa? Karena faktanya adalah setiap orang yang datang ke gereja adalah orang yang sedang mencari pertolongan, orang yang sedang mencari perobatan, orang yang sedang mencari bagaimana cara memperbaiki kepribadiannya berdasarkan agama kekristenan ataupun ajaran Yesus. Jadi kalau kau terpengaruh dengan orang-orang munafik yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam perkumpulan rohani, menjadi pertanyaan, orang-orang itu yang salah atau cara pandangmu yang salah? Atau hatimu yang terlalu sempit untuk menerima kenyataan? Hanya itu aja. Mau kita bicara apa? HKBP. HKBP itu penuh dengan orang-orang korupsi di dalamnya. Pejabat-pejabatnya. Mau untuk mengambil jabatan pendeta resort pun semua melakukan politik praktis di dalamnya. Semua duit yang digunakan.
Tapi siapa kita yang bisa menghakimi mereka? Jangan-jangan ketika kita di posisi mereka dalam keadaan yang sama, apa kita bisa pastikan bahwa iman kita akan kokoh untuk tidak berdusta, untuk tidak berdusta, untuk tidak melakukan politik praktis ataupun politik uang? Belum tentu. Jadi menurutku sangat wajar gereja itu dipenuhi dengan, bahkan ada mungkin kayak bercandaan dulu ya, dari dulu ke dulu sering bilang gereja itu kayak rumah sakit, atau gereja itu tempat setan yang paling banyak itu di mana? Ya di rumah ibadah, bukan di mall, bukan di rumahmu, bukan di kuburan, enggak. Ya di gereja. Setan paling banyak, iblis paling banyak itu di gereja. Disitulah tempat berkumpulnya. Gitu. Jadi ya coba cara pandangnya agak digedein, ruang lingkup skupnya itu agak digedein, terus hatinya agak lebih diperbesar, sehingga kalau melihat hal-hal itu, oh ya sudah, dia kan orang sakit, wajar di dalam gereja. Gitu. Itu aja sih cara cara menyikapinya. Setuju sih aku. Ada lagi mau nambahin nggak sih? Cuman memang masih banyak kali orang yang sering curhat tentang sakit hati di gereja gitu. Mungkin karena belum menerima bahwa memang gereja itu adalah tempat orang-orang berdosa, tempat orang-orang sakit yang butuh pertolongan gitu. Ya kan? Kayak mana Ruth? Dari kau Ruth. Atau ada yang pernah nggak sih ngalamin sakit hati sama gereja? Kau Ruth, pernah nggak sih Ruth? Kalau aku kan Kak, tapi sebelumnya izin gak buka kamera ya Kak. Aku pernah sakit hati di dalam gereja. Pasti pernah lah ya Kak. Gitu. Tapi tapi ya balik lagi. Kayak apa ya? Gimana ya kemarin aku handle-nya ya? Yang kayak yang aku mendengar kalimat itu, gereja itu sebenarnya ya rumah sakit, semuanya sakit di situ. Bahkan juga Tuhan Yesus datang untuk mengobati orang yang sakit, ngapain dia obati orang sehat kayak gitu kan. Terus juga yang kayak kalau dibilang gereja kayak gitu berarti aku ke gereja, ya means I am sick also kayak gitu kan. Jadi yang kayak ya udahlah, nggak semua sempurna gitu. Bahkan misalnya yang kayak kakak bilang, orang-orang yang kita jadi panutan pun ya bahkan juga ada kekurangannya kayak gitu kan. Sekarang caranya kita untuk menjadi like the more like Jesus. Jadi yang kayak ya udah, kalau misalnya ada apa-apa, oh ya udah kayak gitu. Terus sekarang jadi karena udah pernah mengalami pengalaman itu, jadinya bisa kayak apa ya, membangun diri, membuat tembok, membatasi diri, eh, jadi tahu cara handle-nya. Oh ternyata seperti ini. Jadi yang kayak ya kayak eh, dan juga salah satu hal yang aku pelajari ya to have compassion, belas kasihan gitu kan Kak. Karena itu juga ya kayak 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 tadi balas kebaikan dalam gereja, Tuhan Yesus melihat apa, orang-orang itu Tuhan kasihan lihat mereka nggak tahu kebenaran kayak gitu, malah Tuhan nangis ya nengok mereka karena mereka nggak tahu kebenaran itu. Jadi yang kayak ya udahlah, mungkin itu salah satu caranya ya. Terus ya ya not only mempunyai belas kasihan, tapi kita juga ya harus inilah bijak-bijaknya kita juga ya kan, jangan udah tahu itu nggak benar ya ikuti juga kayak gitu. Kalau udah ring, kalau misalnya belmu udah bunyi gitu, ini nggak benar nih ya, jangan kau ikuti pula kayak gitu. Itu sih menurut aku Kak. Jadi ya gitu. Setuju. Kayaknya siapa sih nggak pernah sakit hati di gereja ya? Kayaknya nggak ada deh ya. Kecuali yang Pengalaman ya, pulang Kak? pergi lah Kak. Apa? Kecuali yang pulang pergi. Kak Cika pengalaman ya, udah pernah mengalami dari AKBP. Kau sebut merek kau. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain yang pernah punya pengalaman, semua ngasih kekuatan gitu. Ada nggak sih? Gue. Jangan SD siap teman kau sholat. Mana udah nggak pernah lagi dengar suara kau. Terus lah, calon bapak ini.
Apa jawabanmu, Yos, buat pertanyaan ini? Tentang gereja. Atau aku jarang ke gereja, jadi nggak usah komen. Kalau dari 4 pertanyaan tadi, mana yang pengen kau kasih pendapat? Tadi yang pertama apa ya? Gue udah share di grup itu. Oh ya, sebentar. Hmm, Bacaannya belum jelas sebenarnya. Nah, coba kau tengok dari 4 pertanyaan itu. Ada yang pengen kau kasih pendapat nggak? generation ya. Ya, senior generation, orang-orang yang mesti ngebiayain orang tua. Ngomong-ngomong semangat gitu. Ya kalau gimana ya, secara umum sih saya sih dari kecil bukan orang yang kekurangan ya, tapi kalau dibilang sih cuma sekedar khusus sekolah ya nggak ada masalah, masih bisa dibiayain. Tapi kalau dibilang punya mobil ya baru di tahun yang berapa, 2019-an itu tuh nyicil gitu. Dan ini gambaran sedikit ya. Terus habis itu sewa rumah juga dulu dari rumah petakan kayu gitu. Kita itu ya mana bapak memang orangnya pekerja keras lah gitu, dan saya nggak pernah sampai harus ngebiayain orang tua gitu. Kalau itu saya sendiri juga merasa kalau dengan porsi jajannya teman-teman saya itu sangat minim. Tapi kalau dan prinsip kan kenapa dibilang sandwich kan karena dia tergencet ya, dia di tengah gitu. Dia harus mengurus dirinya sendiri dan harus mengurus orang tua gitu. Tapi saya cuma bisa bilang tuh semangat. Kalau memang sudah, jangan jangan melakukan itu karena setengah hati gitu. Kalau memang sudah, mungkin kasarnya gini lah. Kalau kamu nggak mau itu tinggalin orang tuanya. Tapi kalau kamu setuju bahwa orang tuanya, lakukan dengan penuh hati. Jangan jangan jadi nanti di depan mama senyum, tapi di belakangnya ternyata sampai orang tua sendiri dijelekin gitu. Sampai nanti nggak sengaja bilang ya itu karena mamaku begini dulu jadi hidupnya gini. Itu hal-hal yang enggak ini sih, enggak kurang oke gitu. Kalau aku orang itu termasuk dengan istri sendiri mungkin ada perasaan yang nanti saatnya tiba dari orang tua ya kita itu karena saya yang paling jauh sih dari rumah ya. Jadi istilahnya ini sesuatu secara membel gitu. Tapi mungkin kalau bisa dibilang saat ini saya yang secara finansial mungkin lebih stabil lah dari adik saya gitu. Jadi kalau suatu saat calling ya ada masalah gitu. Bahkan hal seperti itu sudah saya cerita dari lama gitu. Mungkin ini jalannya pasti ada, tapi waktu ini penuh hati. Tuhan itu kan nggak ninggalin kita ya. Mungkin tentang nggak penuh kurang relevan mungkin karena saya nggak merasa langsung, dan biasanya kan ada dalam hati ya kamu kan nggak ngerasain gitu. Tapi cuma itu sih yang bisa terjadi. Terus tadi kembali ke pertanyaan negeri yang udah hilang karena hubungan sebelumnya toksik. Kadang toksik ini kita nggak sadar situasinya gitu. Toksik ini tuh kita yang toksik atau pasangan yang toksik atau beda yang toksik. Kadang kita nggak sadar kita toksik, itu problemnya. Kita ngerasa kita tidak diakomodir oleh pasangan, kita nggak semua kesalahan itu ada di kita gitu. Dan kalau saya dengan istri sih selalu berprinsip ya, kalau ada suatu masalah dua-duanya salah sudah titik, nggak usah dicari masalahnya, kalau mau cepat selesai gitu. Kalau mau panjang-panjangan ya nggak bakal selesai. Jadi itu juga. Terus ini yang paling saya pahami di zaman sekarang gitu. Kita itu terlalu banyak konsumsi media. Jadi sebenarnya definisi toksik ini juga ada sering berantem dikit tapi tidak dibalas dikit tapi
Ya itu dia yang toksik berarti. Habis punya waktu karena kerja seharian lupa ngubungin karena memang padat, marah toksik. Jadi sebenarnya sekarang kita terlalu konsumsi media itu terlalu banyak. Contoh, mungkin akan ada yang nggak setuju ya. Seberapa banyak sih ngeliat ya romantis yang luar biasa. Seberapa banyak yang dititipkan oleh kita untuk diserap dan berharap jadi nyata. Jadi ada hal-hal yang memang dipengaruhi oleh media. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu semuanya benar gitu. Dan kalau hubungan nggak pernah bermasalah itu malah aneh. Mm-mm. Jadi kalau nggak ada masalah itu malah aneh. Itu serius. Itu ada yang salah malah kalau nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya punya masalah, punya strategi untuk ngaturnya, punya punya apa ya, tahu 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 cara menyelesaikannya. Bagi saya itu lebih benar gitu. Jadi 1000 pun masalahnya, ya kita punya 1001 strateginya gitu. Ya kalau kalau perkara 2-3 kali berantem terus minta putus kan sebenarnya nyatanya yang belum siap kan secara ini. Terus apalagi sampai bilang toxic dan segala macam. Jadi definisi toxicnya itu harus sebenarnya diperjelas dulu gitu. Kalau misalnya mukul itu udah jelas. Ya. Apapun ceritanya fisik itu salah. Mau cewek mukul cowok, cowok mukul cewek itu tidak benar. Tapi kalau kemudian hanya perkara salah satu pihak contoh ngelembur, lupa ngasih kabar, terus sebelahnya merasa kamu tak pernah hubungin aku dan gini saja. Jadi kita harus berpikir gitu. Jadi ya toxicnya itu sih yang perlu dipahami. Tapi kalau memang fisik, itu di poin aja untuk selesaikan gitu. Karena setiap orang itu punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kalau udah bermain fisik. Saya paling nggak percaya bahwa orang yang suka mukul itu bisa berubah itu nggak ngerti. Walaupun tetap ada kesempatannya tapi tidak percaya. Jadi kalau hal yang begitu lebih baik dia lebih mati. Gitu. Kalau cewek mukul cowok pun salah, minimal tuh mungkin secara fisik lebih tahan, tapi kalau sebaliknya sangat tidak rela. Jadi itu bikinnya dan benar selesai. Terus habis itu lihat banget sekarang lihat orang di gereja pada apa tadi tadi itu membuat pernikahan agama. Jadi setuju juga sih. Ya kayaknya memang apapun ceritanya udah garisnya gitu di Alkitab juga sampai akhir zaman ya jadi kita tuh cuma dijadikan bahan-bahannya begitu aja gitu. Dan memang harus penuh kesabaran kamu juga ajaran kasih ya. Iya ya, Gitu. betul Ya. sih. Mungkin kalau misalnya di proses secara hukum ya bisa aja gitu. Tapi kalau dibilang bagaimana cara reaksinya Mengampuni tetap tadi menurut kita. ya itu satu mengampuni itu hal yang wajib gitu. Apalagi udah tahu kita tuh posisi minoritas ya. Kalau memang dan memang jujur aja di sekarang ini itu ajaran menurutku lebih banyak relevan dengan hidup sih. Jadi kayak saya sendiri kan orangnya temperamental, tapi ternyata memang marah-marah dan mengcounter segala sesuatu dengan begitu tuh mungkin sekitar 2 bulan ini terasa banget ya di saya gitu. Jadi kalau misalnya kita marah tuh ternyata hanya buang-buang waktu gitu. Mencari strategi balas dendam dan lain-lain itu membuat hal positif lainnya terbuang juga. Tapi kalau kita tahu cara langsung menangkap itu, ya wes gitu. Terus solusinya apa? Harus selesaikan. Ini lebih banyak punya waktu untuk hal yang berguna. Jadi kalau kayak apalagi gini-gini itu dari kecil kali ya. Kristen. Ini makan babi itu udah template banget apalagi sekolah negeri ya. Cara nih gitu. Jadi ya itu sih biasa aja gitu. Ini pasal gitu. Ya, ini biasa.
Ternyata dan sekarang ternyata banyak gitu terutama yang di dalam kalau saya nggak tahu itu ternyata sabar dan memaafkan itu lebih cepat menyelesaikan masalah gitu. Jadi itu daya masalahnya diselesaikan, dipoin aja itu nggak benar, sudah kita bisa bekerja belajar, kita harus lakuin. Kerjanya jauh lebih cepat menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi kalau kita pajak itu juga sebenarnya kita jangan waktu itu. Tuhan juga punya penilaian Tuhan juga selalu mengikuti masih kayak gitu. Jadi itu apa lagi tadi melihat orang gereja pada mengerti sebenarnya kita merasa itu jalan gitu. Ya itu sendiri jarang gereja. Gitu. Kenapa kalau jarang gereja? Kau udah mau jadi bapak-bapak? Di Padang susah nih nyari gereja nih. Enggak. Memang kalau itu alasan aja sih, emang jarang. Jadi ya saya setuju juga, gereja itu emang untuk perkumpulan orang-orang yang memang sakit. Jadi ya memang nggak bisa juga kita bilang bahwa semuanya orang-orang di situ baik. Kadang tuh yang lebih serem itu ketika dia sangat-sangat baik di gereja, tapi ternyata ada maunya gitu. Itu manusia sih sebenarnya. Ya, itu ada gitu, dan itu biasanya selalu kita lihat gitu. Apalagi kalau udah, ya sama lah kayak tadi yang dibilang salah satu gereja yang politik praktisnya seru gitu. Di mana baiknya, di mana taatnya gitu. Tapi ternyata tujuannya untuk mencari jabatan, sudah menyiapkan pendanaan gitu. Jadi gereja memang gitu, tapi kalau saya sih punya satu ini. Kalau menurut siapapun lain gitu. Kalau menurut kamu memang gereja itu tidak tertoleransi, itu udah out. Cari yang menurut kamu lebih relevan. Tidak bisa bertahan di tempat yang itu yang tempat orang sakit. Tapi kalau orang sakitnya itu ternyata membuat kamu lebih sakit gitu, wah itu repot juga. Ya, jadi masih banyak opsi. Ini baru kayaknya minggu lalu langsung dialamin sama Lydia. Minggu ini kemarin. Jadi dia cerita ke saya, dia datang ke gereja di Samarinda. Kayaknya dari gereja rintis juga. Terus musiknya segala macam, puji-pujiannya juga amburadul. Bahkan ketika pendetanya mereka dia nyanyi, tapi ternyata tidak tampaknya di awal ini berisinya kurang. Jadi para tim musiknya juga nggak paham dia nyanyi apa dan mereka nggak ngerti gitu untuk mendampingi. Terus malah pendetanya ngomong, cari dong kata itu. Dan itu di tengah-tengah mau khotbah gitu. Terus habis itu terakhir katanya dia kemarin cerita isi khotbahnya itu tuh malah mengenai pendirinya sendiri dan temannya membawa Alkitabnya itu malah nggak ada, nyaris sedikit banget. Udah dia out di tengah. Langsung dia tinggalkan gitu. Dan ketika dia cerita ke saya, ya pilihanmu saya bilang gitu. Karena dulu saya juga pernah sekali gitu, saya paling nggak suka dengan pendeta yang ngebahas membandingkan agama kita bahwa lebih baik dari agama lain gitu. Itu oke gitu, mungkin itu bisa salah, tapi kalau hidup di negara ini aku rasa itu hanya memicu kebencian yang lain gitu. Dan aku nggak suka itu gitu. Jadi langsung ditinggal juga gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin di bagian itu juga sih yang mungkin bisa diperhatiin, terutama tidak hanya untuk kawan-kawannya ya, tapi mungkin juga dari part-part gerejanya itu gitu. Cara mana sih ngebawanya gitu. Hati-hati kalau misalnya ngebawanya ke arah membenci yang lain, arah menspesialkan diri sendiri dan gerejanya sendiri.
menganggap di luar gereja ini semua manusia paling berdosa. Jadi watch out gitu, tetap hati-hati ya. Apapun ceritanya gereja kan tidak bisa juga ya termasuk yang gereja yang dianggap politik praktis tadi lah. Ya berarti kan gereja itu sebenarnya juga tidak tidak sesuai harapan kompetensi kita gitu. Jadi tetap watch out juga ke arah mana gereja membawamu. Gitu. Kalau gerejanya membawa kebaikan, gerejanya memberikan mengasih sayang tentang manusia, mengasih Tuhan, nah itu better gitu. Itu menjadi suatu rekomendasi yang baik. Gitu. Kalau misalnya, wah hati-hati bagian itu ya. Kalau dia membawa arah yang salah, sudah itu nggak ada salahnya untuk stop gitu. Paling itu juga saudara juga. Betul. Setuju. Jadi kau gereja di mana itu, Lid? Aku kan lagi berusaha mencari gereja yang pas buatku. Jadi minggu lalu aku dari GBI. Oh iya. Tapi GBI-nya aku juga bingung lah ya. Mungkin karena aku datang di jam ibadah terakhir. Jadi jemaatnya juga kurang dari 30 orang. Terus praise and worship-nya juga berantakan. Itu aku kayak mikir ya udah it's okay. Mungkin khotbahnya bagus. Maksud di khotbah pendetanya mulai, sedangkan praise and worship-nya juga nggak tahu yang dinyanyikan apa. Pikirku ya udah mungkin isi khotbahnya bagus. Tiba dia masuk khotbah juga nggak sesuai dengan awal topik. Jadi kayak aduh ini udah nggak betul lagi, daripada aku hanya menggerutu dan juga nggak ada hal yang bisa membuat aku damai, mending aku keluar. Ya udah akhirnya pertengahan khotbah dia aku keluar sama adekku, sama adek Bang Yosua. Kayak gitu. Ya sih ya, namanya Di juga sini nggak ada IC Medan soalnya. Nah, nggak ada, belum buka cabang. Tapi IC Medan juga jangan salah loh, jangan kira nggak ada orang yang munafik, pasti ada lah. Namanya juga manusia gitu. Cuman ya bagaimana kita menyikapinya sih, tujuan kita. Tapi aku setuju kalau misalnya kita ngerasa nggak damai di situ atau nggak ada dapat apa-apa malah menggerutu, ya mungkin bisa cari lagi gitu. Cuman memang kalau misalnya dari di pengalaman aku, misalnya kayak aku ya pasti pernah sakit hati sama sebuah gereja. Cuman pada saat ingin memilih gereja, hampir sama juga sih kali, dia kesana kesini dulu pasti. Sampai begitu menemukan, aku minta Tuhan kasih damai sejahtera, ya kalau udah sepakat dan udah komitmen untuk tertanam, karena kita harus tertanam ya apapun ceritanya, memang nggak ada gereja yang sempurna, tapi kita harus tertanam di sebuah gereja. Tuhan nggak mau kita nomaden sana sini, kita harus punya naungan gitulah, seperti itu. Ada sih ya kayak gitu. Tapi masalah pasti ada di setiap gereja. Cuman aku percaya terbentur ya kan, diproses gitu. Kalau benturan yang menghina harga diri kita, menurutku itu proses. Tapi kita kalau menyikapi itu dengan firman Tuhan, aku yakin kita sendiri pun akan bertumbuh gitu. Dia ada yang mau namain nggak sebelum kita berakhir nih? Nih belum seru nih, belum ngomong nih. Nomi, Bang Rimadi selalu pamungkas nanti dia. Kesimpulan dia. Nomi, ada yang mau kau tambahin nggak tentang 4 pertanyaan ini? Atau dari pengalamanmu? Nomi. Iya, Kak. Udah siap mau ngasih makan kan? Udah. Jadi 4 pertanyaan tadi kok ada yang punya pengalaman nggak yang pengen kau kasih pendapat? Aku tadi cuma dengar pertanyaan pertama deh, yang sandwich generation sama hubungan toksik sama dia. Tentang gereja ya? Iya. Ya semuanya pasti ada. Dari keempat itu ya semuanya ada sih pengalamannya pastinya.
Cuma ya aku mau menanggapi yang bagian sandwich generation lah ya. Tadi apa Kak pertanyaannya sandwich itu sebenarnya bagaimana tanggapan gitu ya? Kasih, enggak kasih kekuatan dong buat aku yang sandwich generation gitu. Oh, dia minta kekuatan. Iya sih, Kak. Nicholas, please. Ya kalau menurut aku sih memang jadi sandwich generation selama yang pernah aku jalanin emang berat sih, berat banget. Tapi kita punya Tuhan yang besar sih, kita punya Tuhan yang luar biasa juga. Jadi kita pasti bisa ngelewatin semuanya itu gitu. Kalau yang yang udah aku lalui gitu ya. Dulu mamaku pernah bilang kayak gini, Nang, mamaku minta maaf gitu karena aku harus jadi tulang punggung di antara kami bertiga anak-anaknya gitu kan. Sementara dia punya anak laki-laki 2 orang, tapi yang jadi tulang punggung anak perempuan gitu. Dia minta maaf, dia bilang gini, maaf ya Nang, kalau sekarang kamu bantuin adikmu kuliah, tapi percayalah suatu saat nanti Tuhan akan balas untuk kau, kata dia gitu. Nanti pasti berbuah manis kok. Terus setelah sekarang waktu aku menjalannya memang berat gitu. Dan sering ngerasa, kok teman-temanku enak ya hidupnya. Kok mereka bisa ya nikmati gajinya tanpa berpikir untuk memberi ke keluarga yang lain gitu kan. Sementara aku yang kerja keras, yang malam malah harus memberi untuk orang lain. Bukan orang lain sih, keluarga kita ya. Memang bukan orang lain, keluarga kita gitu. Tapi kan maksudnya sebenarnya kayak contohnya abang aku ini juga sebenarnya harusnya udah bisa bertanggung jawab, cuma mungkin dia belum, waktu itu belum sadar ikut turut serta mencari kedua orang tua kan bangkrut lah aku gitu. Ya udah akhirnya merantau ke Pekanbaru waktu itu. Cuma ya setelah masa-masa sekarang itu memang benar apa kata buah juga ketika pun kekuatan itu gak berbuat kita Wah, dengar jelas loh, Mi. Suara putus-putus lah. Aku aja apa memang kayak gitu? Iya kan? Aku nggak denger lah. kenapa ya Kak? Wifi-nya kali ya? Nah, ini kau ngomong kayak gini jelas, tapi tadi waktu kau cerita nggak jelas. Gak tahu wifi-nya kali ya. Nah, ini udah jelas. Ya itu intinya aku cuma mau bilang semangat buat yang jadi sandwich generation. You are not alone. Banyak orang yang seperti kamu juga, bahkan yang lebih susah dari kamu juga, gitu kan. Tapi ingat selalu kamu punya Tuhan yang luar biasa kok. Tuhan yang di luar akalmu. Dan suatu saat apa yang kamu tabur pasti kamu tuai gitu. One day pasti kamu tabur apa yang baik yang kamu tabur pasti bisa kamu petik nanti buahnya berbuah manis gitu. Dan kalau soal apa namanya trauma hubungan toksik sih gimana ya? Kalau aku sih dulu mencoba untuk tidak trauma dan tidak insecure juga sih karena setiap hal yang terjadi itu kan pasti semuanya membawa pelajaran. Jadi kita nggak perlu menyesalin apapun yang sudah terjadi, tapi kita harus bangkit dan setiap hari kita harus terus mengkoreksi diri kita dan setiap tindakan kita. Kalau kita gagal ya berarti ada yang salah. Nah yang salah kita atau orang lain, tetap itu mendatangkan pelajaran untuk kita. Kalau aku sih gitu prinsipnya. Nah kalau untuk gereja juga, ya gimana ya? Semua gereja memang punya kekurangan lah menurut aku ya. Tapi kembali lagi bagaimana kita menyikapinya aja dan apa sih tujuan kita di gereja itu gitu. Kalau misalnya masih bisa dimaklumi, diterima, ya udah nggak apa-apa jalanin gitu.
Tapi kalau memang udah kita nggak penuh kedamaian, nggak penuh sukacita, iya jangan jadi jemaat di gereja itu gitu. Go out gitu. Karena gimana kita mau memberkati kalau kita nggak sukacita kan? Betul. Sementara kita dituntut untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Itu ya, menurut aku. Itu aja sih Kak. Betul, setuju. Intinya aku setuju. Ini tadi si Ruth ngebagi video, bagus juga tuh nanti kalian tengok. Di mana-mana pasti ada kemunafikan. Di sana munafik, di sini munafik. Tapi kita tetap ini kan, tetap hidup di situ gitu. Jadi ya itu sih. Oke, Kak Nel. Mungkin terakhir lah dari Bang Rimadi lah. Closing pamungkas. Janganlah Kak. Eh, tadi apa itu ya? Kalau untuk penistaan agama, ya kalau penistaan agama aku setuju sama Bang Marco ya. Bang Marco makin bagus ya, makin bijak ya. Iya, salut. Aku banyak yang udah setuju sama dia. Jadi kalau penistaan agama yang terjadi itu, secara kita sebagai Kristen mengikut Yesus ya, kita hanya bisa berdoa seperti yang diajarkan Tuhan, pampar pipi kanan, kasih pipi kiri, seperti itu. Ya itu yang membuat kita berbeda dengan agama lain. Walaupun ya memang kita akan dianiaya, bahkan sampai di akhir zaman nanti kita akan dianiaya, orang-orang pilihan akan dianiaya, yang bertahan akan hidup gitu kan, yang tidak akan murtad. Jadi ini bukan seberapanya, cuma gara-gara di nista gitu doang. Kalau kita langsung naik pitam atau menghujat, itu menunjukkan kita bukan Kristen sejati. Jadi tugas kita hanya berdoa bagi dia, dan ya semoga dia dan dia udah pasti memiliki ganjarannya cepat atau lambat gitu nantinya. Apalagi kita bukan kayak agama sebelah ya, kita harus membela Tuhan kita, karena Tuhan kita Tuhan yang sejati, Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak perlu dibela. Karena yang perlu dibela itu adalah makhluk atau yang lemah. Jadi Tuhan kita ngapain dibela? Nggak perlu dibela, biarkan aja gitu kan, dia udah mendapatkan upahnya atau ganjarannya kelak gitu. Tapi kalau ada teman-teman atau yang orang dekat yang menista, ambil bagian itu untuk memberitakan kebenaran. Mungkin dia nggak tahu bagaimana sebenarnya siapa itu Yesus. Ambil itu bagian, kenapa kamu menghina, kenapa kamu itu, bisa diambil sih kesempatan. Kalau ada orang terdekat yang kita tahu gitu, menista, menghina tentang Yesus, tentang kekristenan, bisa kita ambil waktu itu gitu. Tapi kalau secara hukum, kalau ada yang memproses secara hukum, ya sah-sah aja, karena kita berada dalam hukum juga. Kalau memang ada udah jalur hukum, silahkan sih, nggak apa-apa. Yang mengerti akan hukum supaya memberikan juga pelajaran bagi dia gitu. Yeah. Itu. Yang selanjutnya masalah sandwich generation, aku nggak tahu ya kalau aku juga bagian dari sandwich, karena orang tuaku udah tua, jadi memberikan uang sih rutin gitu kan. Kadang merasa berat juga, kenapa ya harus gitu. Tapi aku berpikir Tuhan memberikan berkat bagi kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Itu Tuhan memberikan lebih, itu bagi orang tua, bagi saudara kita, bagi orang lain juga. Tuhan memberikan itu bukan untuk ke kita aja. Makanya ada itu persepuluhan ya. Aku percaya sih persepuluhan itu memang betul-betul bagiannya Tuhan yang kita bagikan, baik kepada keluarga kita, ke orang tua, ke saudara, dan ke orang lain. Itu bagian daripada Tuhan ya, kita kembalikan gitu. Jadi sandwich generation itu ya kita itu hebat gitu. Kita dipilih Tuhan untuk bisa menjadi sandwich, ya bersyukur. Artinya kita semakin dipercayakan Tuhan, berkat akan datang gitu untuk memberkati orang gitu ya. Kalau sandwich, tapi perlu kita catat juga, mari kita sebagai sandwich generation memberhentikan, kalau bisa berhenti menciptakan sandwich generation berikutnya. Kalau kita sudah menjadi korban sandwich generation, mari kita mulai sekarang menabung uang untuk hari masa tua, supaya jangan membuat anak kita menjadi sandwich generation kemudian hari. Jadi mulai sekarang bagi kita yang anak muda atau yang masih belum ada tanggungan, mari kita mulai sekarang menyimpan uang untuk masa tua, pensiunan, bukan harus PNS.
walaupun kita pengusaha atau apa, mulai sekarang cicil gitu kan. Ditaruh diinvestasikan. Sekarang ada investasi kan, online juga ada. Nggak apa-apa, 50.000 satu bulan gitu kan. Nanti sampai 60 tahun, sampai pensiun bisa kita gunakan. Jadi eh, jangan menciptakan sandwich generation. Itu untuk yang sandwich generation. Untuk kepercayaan yang apa? Yang tadi ya, mengembalikan ya, tetap setuju sama apa tadi ya, Bang Marco juga kayaknya sama Kak Ciga ya, bangun hubungan kembali sama Tuhan. Itu benar saja Tuhan yang bisa memulihkan, memberikan kepercayaan dan memberikan, apalagi untuk hubungan ya, Tuhan akan memberikan orang yang betul-betul akan memberikan rasa aman yang berasal dari Tuhan, seperti yang kita bahas minggu lalu, jodoh yang dari Tuhan. Terus yang terakhir tentang eh, kemunafikan ya, yang benar yang barusan yang dibahas yang dikirim si Ruth ya, di mana-mana ada munafik. Mungkin kita pun pernah munafik. Saya Betul. sendiri, aku jujur aku pernah munafik. Kayak kita nggak tahu kalau ada sih nggak pernah munafik. Aku juga pernah munafik. Di mana-mana ada orang munafik. Di gereja dan setuju itulah tempat orang sakit. Jadi nggak ada. Kita harus mengubah perspektif seperti yang dibilang Bang Marco tadi. Jadi tapi kalau kita nggak nyaman, apalagi gerejanya yang kita cari di gereja adalah kita bertumbuh. Apakah kita itu bertumbuh? Apakah ada situ Injil diberitakan? Adakah Tuhan ditinggikan? Kalau semua tentang glamor, tentang penyembahan yang wow, tapi kita nggak bertumbuh, itu lebih bagus itu, walaupun dia nggak munafik tapi nggak memberikan pengajaran, lebih bagus tinggalkan gereja seperti itu. Tapi kalau ayam munafik seperti yang kita bilang tadi, munafik ada di mana-mana. Jadi kita ubah aja perspektif. Kalau gereja itu yang benar-benar kita membuat kita bertumbuh, satu atau dua orang, tiga orang yang membuat kita kayak merasa terganggu sedikit aja, tetap bertahan di gereja itu. Doakan kalau bisa, tatap empat wajah kata Tuhan. Kalau yang bisa dekat, ada kesempatan, bisa ditegur kan dengan empat mata, bisa dibilang gitu. Tapi kalau pengajarannya bagus, tetaplah di situ. Tapi kalau nggak bagus, kita nggak bertumbuh, Injil tidak diberitakan, segera tinggalkan gereja itu. Apalagi hanya memperalat jemaatnya dengan iming-iming diberkati, prosper apa ya, gospel. Dan untuk hubungan di bagian gereja, banyak orang mengatakan carilah pasangan di dalam gereja. Hati-hati, di gereja tadi tempat untuk orang sakit kan, untuk bersembuh. Ada di rumah sakit nggak semuanya sembuh, ada yang nggak sembuh. Jadi jangan terlena dengan orang nanti cari jodoh di apa, mungkin anak-anak band gereja terlihat itu apa bagus-bagus, oh deketin, dia kan anak Tuhan, rupanya di tengah jalan bukan, karena dia nggak sembuh sebenarnya, dia lagi proses atau memang nggak sembuh, ya kan, karena di rumah sakit nggak semuanya sembuh. Jadi jangan terlena nantinya mencari jodoh selalu di gereja. Jodoh ada di mana-mana Tuhan persiapkan. Jadi jangan mentok dipikirin cari jodoh itu di gereja. Itu sih Kak, untuk semuanya. Terima kasih. Setuju, thank you. Jadi memang kalau bisa kalau bisa kita memang mulai dari diri sendiri sih. Kalau menurut aku ya. Ya kan. Kan pada freezing sih. Buat Nomi tadi yang kau tanya, kau mau datangi mau ngapain? Udahlah itu. Memang kita kan Batak makan babi. Iya, apa itu. Iya Kak, harus tebel-tebelin kuping aja ya Kak. Selama dia belum menghina kau yang gimana-gimana ya udahlah. Kalau masih bilang babi ya memang nggak apa-apa, namanya babi juga enak, apalagi dipanggang kan. Apa-apa, biarin aja. Capek nanti kau jadi punya masalah baru ntar ya. Kalau kau mau rekam aja gitu. Tapi jangan cari ribut langsung, Kak. Kasihan anakmu kan nanti. Oke, sip. Didoain aja biar sadar. Kau kasih dia masakanmu, nggak pakai babi nih Bu, mau nggak bilang? Kasih dia, kau kasih aja, beliin buah gitu. Cowok Kak, udah tua, udah aki-aki. Kasihan kan, kasih vitamin lah, kasih buah, kasih jus. Kalau kau buat jus, kau buatin buat dia. Udahlah Kak. Biasa lah itu Kak. Iya kan?
apa ini kok bilang kata Bang Rimadi ini dulu aku cari jodoh maunya orang gereja ada kerja pemusik di gereja masa ngajak ciuman padahal mau nganterin pulang. Ya betul. Intinya nggak jaminan sih orang gereja pasti anak Tuhan. Oke lah guys, aku rasa itu saja untuk malam ini. Medan betul-betul hujan deras, sinyal pun hilang. Kalimantan hujan deras? Enggak deras, biasa aja. Biasa aja ya. Di sini nggak pernah hujan loh kak. Nah, iya, kayak hujan banjir pulangnya nggak? Mungkin ada pawang hujannya ya. Udah mau akhir tahun nggak hujan-hujan. Aku rasa kalian kalau hujan banjir sih. Ya udahlah, Lydia lah yang tutup dengan doa ya Lid. Biar semua diam. Oh my god. Ya udahlah. Ini ada yang minta doa sih tadi barusan di chat aku. Dia yang di grup kita namanya Fani. Dia baru kecelakaan motor, jadi dia luka-luka dan nggak bisa duduk. Namanya Fani. Kalau bisa kalian ada yang mau dia doa khusus nggak? Lagu lah ya, kita minggu lalu. Oke. Ya, mana ya? Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesatku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Malamku panjang, gelap dan tak berbintang,
Oke, mari kita tutup live group kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini, makasih untuk waktunya Bapak, kami bisa kembali sharing live group pada malam hari ini. Makasih Tuhan untuk Kak Cika yang sampai sejauh ini selalu memimpin kami dengan sangat baik. Makasih juga untuk Erlika, untuk Kak Nelly, untuk Bang Marco, Kak Naomi, Bang Rimadi, Bang Rio, dan untuk teman-teman kami yang sudah bergabung ataupun yang belum, seperti Kak Roma, Kak Rod, dan Yesua, Kak Nelly. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur untuk waktu kami bisa sharing ini, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang udah Tuhan kirimkan melalui teman-teman kami. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau juga yang menguatkan kami, Engkau juga yang memberikan pelajaran dan juga hati yang baru lagi kepada kami setiap harinya. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk adik kami, adik Ola yang sudah sembuh Tuhan. Kami tahu Tuhan bagaimana pergumulan kakak dan abang dalam 1 minggu terakhir, tapi kami juga percayakan semua keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesembuhan, sukacita, dan juga kesehatan yang lebih lagi yang Kau limpahkan kepada kakak dan abang kami ini dan adik-adik kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami, Fani, yang baru saja kecelakaan motor. Tuhan, kami serahkan Fani ke dalam tangan-Mu, kiranya penyembuhan ada dalam hidupnya Tuhan, kiranya sukacita dan juga perawatan yang intensif juga Engkau berikan kepada dia, kiranya Engkau juga menolong dia Bapa di masa-masa pemulihannya, Engkau berkati dia, Engkau sertai dia, bahkan orang-orang di sekitarnya yang Kau berkati juga Tuhan agar dapat membantu dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk live group kami, baik orang yang ada dan juga yang belum bisa bergabung. Tuhan, Kau tahu mungkin kami terpencar saat ini, tapi kami percaya Tuhan meskipun kami terpencar, Engkau itu tidak akan mengurangi berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau menyertai kami satu persatu Tuhan, baik keluarga kami, hubungan pribadi kami, masa depan kami, dan segala sesuatu yang sedang kami kerjakan dan kami doakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau tahu mungkin kami pribadi lepas pribadi punya doa tersendiri, punya keinginan sendiri dan harapan sendiri. Kau yang menjaga, Kau juga yang menjawab di waktu yang tepat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami semuanya kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Walaupun sebentar lagi kami ingin beristirahat, Kau temani jagai kami selalu Tuhan agar kami dapat beristirahat dengan baik dan besok bangun dengan hari yang baru dengan sukacita yang baru. Makasih Tuhan untuk hari ini, makasih untuk semua kesempatan-Mu, makasih untuk semua cinta-Mu. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami berdoa. Terima kasih, amin. Amin, yuk foto kita. Oke. Kenapa Mana sih Ruth hilang? Bang Rio, kenapa mesti kayak gitu Bang layarnya belakang? Mana sih Yos? Hilang juga. Nggak usah Kak cari, dia kadang nggak ada, tiba-tiba ditagih entah apa. Ayo, Mimi. Kau nggak bisa buka kamera, Oke lah, marilah kita aja. Oke. 1, 2. Lagi. Oke. Thank you semuanya. God bless you all. Terima kasih Maci, terima kasih semua. Terima kasih. Bye bye.